Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mufid dari Universitas IFEK Semarang. Saya dari Prodi PVTO. NPM saya 3921110001. Saya ingin presentasi tentang alat ukur jangka sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pelajaran jangka sorong ya hari ini. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Saya sekarang baca dulu. Rizky Adi, Dir. Mustafa, Dir. Rizky Mulia. Dir. Ya, sekarang kita memulai pembelajaran jangka sorong. Mungkin beberapa anak-anak sudah ada yang tahu apa itu namanya jangka sorong. Jangka sorong itu bisa disebut dengan vernier caliper. Contohnya alatnya juga seperti ini. Ini ada beberapa ya tipe macam yang saya bawa. Ini adalah 0,05, dan juga yang 0,1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi sekarang saya bawa yang 0,5. Untuk cara pengerjaannya, cara membaca vernier caliper atau disebut dengan jangka sorong itu sangatlah mudah sekali, teman-teman. Di sini di buku juga ada banyak contoh, bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Itu di halaman 15 ada contohnya, contoh soal. Kalau enggak di halaman 13. Di halaman 13 kalian semua lihat di situ di halaman bawah itu yang rata itu yang mana? Atau yang 0,0, atau yang 1, strip 1 bawahnya 1, atau yang 2 bawahnya 2, atau yang 2 bawahnya 3. Yang betul adalah 5 sama 5 bawahnya, itu yang setara. Cara membacanya skala Lanius setara dengan skala utama. Skala utama itu yang mana toh Pak? Skala Lanius yang mana toh Pak? Skala Lanius itu yang bawah. Yang kalau di buku itu yang bawah ya. Kalau di sini juga yang bawah. Yang ini yang jalan, ya. Skala utama yang mana toh Pak? Skala utama itu yang diam. Ininya ya, ininya. Terus Pak, vernier caliper itu gunanya buat apa aja tuh Pak? Oh iya, saya lupa ya teman-teman. Vernier caliper gunanya buat mengukur contoh. Contoh ini ya. Contoh korek. Tebal korek itu berapa ya? Kok nggak ada penggiris buat ngukur? Buat penggiris juga susah ngukurnya. Yang ini tuh pakai vernier caliper. Caranya yang bawah ini, yang bawah itu buat skala luar. Yang atas ini ujung lancip, kecil itu yang skala dalam. Terus ada lagi yang bawah, yang ini
contoh skala luar. Caranya gini, atau gini, atau gini juga bisa. Terus kalau gini ya, kalau gini ini dikunci, baru dikunci, dilihat. Yang lurus yang mana atau yang ini? Yang lurus yang mana? Lihat. Ini yang 25,35 berarti itu hasilnya 25, berarti kalau tidak ya 0,25 lah, kurang lebih seperti itu. Terus buat yang skala dalam, caranya ini dimasukkan dulu ke lubang baut kalau di sepeda motor ya, lubang baut, lubang silinder kop, buring namanya, buring kalau di motor, lubang piston kalau enggak lah ya. Ini dimasukkan, ujungnya ditarik, terus kalau udah sama dikunci. Kalau udah gitu, lihat mana yang sama, nanti dinilai, dijumlahkan. Kalau yang panjang itu buat apa Pak? Ukur apa? Oh ya, kalau yang panjang ini, bentar. Yang panjang ini buat ukur kedalaman. Contoh, kedalaman korek. Karena saya bawanya ini ya, kedalaman korek. Kalau di sepeda motor, kalau di mobil itu bisa ukur kedalaman baut. Contoh, Pak, bautnya kok ini udah selek Pak. Oh gitu, bautnya hilang Pak, bautnya hilang Pak. Saya baru buat ini, benerin ini, bautnya hilang Pak. Tadi kayaknya kesampar teman, tapi udah dicari kemana-mana gak bisa, gak ketemu. Ya udah, itu ambil di lemari contohnya. Ambil di lemari, Pak, adanya yang panjang Pak. Oh iya, gak apa-apa. Itu diukur pakai vernier kaliper. Kedalamannya berapa nanti diukur, dipotong pas ukurannya kamu. Ini dimasukkan ke lubang tersebut. Contoh ya ini. Udah mantap nih, terus diturunin. Terus udah mantap, turunin, kunci. Nanti di sini lihat hasilnya, panjangnya 0, berapa, atau 2 mili, atau 2 cm, atau berapa lah. Ya, begitu. Udah kalau gini, lanjut. Prinsip pengukuran skala utama, main skill, dan skala vernier. Skala vernier itu yang dua ini ya, yang bisa jalan-jalan kemana-mana. Digunakan untuk mengukur jarak kecil dengan cara mencari pembedaan antara dua tanda. Metode ini disebut prinsip pengukuran vernier. Sebagai contoh, skala utama untuk setiap garis berjarak 1 mm, sedangkan skala vernier jarak antara adalah 0,9. Karena itu jarak garis pada skala utama lebih besar 0,1 mm. Pada pertama kali dilakukan kalibrasi itu apa Bang? Saat saya di Padang, di daerah, di salah satu pabrik,
biar benar-benar nol, benar-benar nol. Yang kelihatan tuh yang di kita lebih enak. Alatnya kayak semacam ya kotak gitulah pokoknya. Bisa ya saya kasih tahu. Kayaknya ada sih barangnya di sini, belum saya cari. Kita lanjut. Kalibrasi, yaitu angka 0 pada skala utama harus lurus. Dengan angka 0 pada skala vernier. Jika skala vernier digerakkan ke kanan sebagai angka 1, lurus dengan skala angka 1 skala utama. Jadi ya saya sebutkan tadi 0 harus ke 0, 1 harus lurus ke 1. Kalau agak merot itu perlu dikalibrasi. Seperti gambar, hasilnya terdapat celah 0,1 mm di sebelah kiri. Lihat di gambar buku kalian masing-masing. Bila skala vernier digeser ke kanan lagi sampai angka 5 pada skala utama, hasilnya celah 0,5 karena digeser 5 angka. Jadi 0,5. Pada umumnya satuan skala utama adalah 1 mm seturi. Jika lihat bukunya kehapus gak tulisannya, posisi kehapus sih. Tidak bisa baca dulu sendiri. Kalau yang tidak dihapus, punya saya hilang tulisannya. Oke, kita lanjut. Membaca nilai hasil pengukuran. Lihat di halaman 14 itu cara membaca nilai hasil pengukuran. Seperti gambar di bawah, nilai di depan koma diambil dari penunjukan angka 0 vernier, yaitu 46 mm. Sedangkan angka di belakang koma angkanya diambil dari titik di mana kedua garis skala vernier di skala dan skala utama bertemu dan skala utama bertemu ya, yaitu 4 dengan ditunjukkannya oleh B yang bawah itu, yang B itu yang bawah ya, digambar, lihat, sehingga membacanya ialah berapa? 4, 5, terus ternyata 2 ke 4 ya, 6. Ya, yang A yang aja 46. Oh ya, 0 depan tuh menunjukkan yang dekat ke angka berapa? Angka 5 kok belum sampai 5, 4 kok udah lebih 4, 45 kok udah lebih 45, berarti 46 berdikit ke 47 tapi belum sampai ke 47, berarti hitungnya ke 46. Terus lihat skala bawahnya, skala verniernya yang B ya, itu yang lurus di angka berapa? 2 kok kemunduran dikit, kedepannya lagi ke 4 ya, ini 4, berarti hasilnya 46,4.
Contoh korek ini tadi yang depan menunjukkan ke 10, 11, 12 kurang dikit berarti itu ke 11. 11,45 ya dah 11,45. Goyang korek ini berarti sini sampai sini koreknya 11,45 mm. Udah? Ada yang ditanya lagi? Kalau tidak lanjut. Kalau udah paham kita itu yang soal yang di halaman 15 bisa dikerjakan. Kalau yang belum paham nanti bisa ke depan tanya, tanyakan. Kalau ya angkat tangan buat tanya. Kalau enggak ya saya terangkan dulu aja ya apa. Oh ya, sambil bacain tugas soal itu di bawah halaman 15. Saya sudah mau ngasih tahu kalau alat ukur di dunia otomotif itu bukan cuma varian kaliper atau disebut dengan jangka sorong. Bukan cuma itu aja, ada namanya mikrometer. Biasanya mikrometer buat mengukur bahan kecil, benda-benda kecil, atau piringan sepeda motor bisa. Dan mikrometer juga banyak varian, yang kecil, yang sedang, dan ada yang besar juga. Itu nantilah kita lanjut belajar nanti. Dan ada alat ukur yang namanya banyak pokoknya. Ada digit, banyak lah, ada detail yang buat ukur. Kalau itu namanya noken. Ya noken. Ini nokennya pembelian berapa lah. Bisa dihitung pakai namanya dial gig. Pilihan namanya. Ada yang buat ukur radiator namanya radiator tester. Yang buat tekanan listrik namanya multitester. Yang buat namanya buat aki namanya apa ya, lupa saja. Dan bearingnya kaca itulah. Di bawah ada. Besok kita coba ini. Udah jadi belum tugasnya? Kalau udah belum, nanti bisa dilanjut lagi setelah istirahat. Setelah punya istirahat aja dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Ini apa sudah? Ini itu